Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pada malam hari ini. Kiranya kekuatan dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua, dan semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Pada malam hari ini, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kekal dan ajaib, Bapa yang kudus dan penuh kasih sayang, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan oleh karena pertolongan-Mu sepanjang hari. Kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, melakukan tugas tanggung jawab kami, mengerjakan segala aktivitas kami dengan pertolongan Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berilah kami pengetahuan dan bimbinglah kami, agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat kami lakukan dalam setiap kehidupan kami dan menjadi berkat bagi kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada malam hari ini terdapat dalam kitab Roma pasal 4, ayat 17-25 yang berkata demikian. Seperti ada tertulis, Engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa, menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya, dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita, sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, dalam Kejadian pasal 12 ayat 1 dan 2, ini adalah awal Abram dipanggil oleh Tuhan. Awal mula Abram dipanggil oleh Tuhan ketika ia masih bersama keluarganya di Haran. Mereka adalah keluarga yang tidak mengenal Allah. Mereka adalah penyembah berhala. Namun Allah memanggil Abram untuk ikut rencana Allah. Pada masa tua Abram, di usia 75 tahun, ia dipanggil Tuhan dan Sarai istrinya mandul. Hal ini menunjukkan bahwa usia bukan batasan untuk Tuhan memakai seseorang. Yang pertama, ujian iman Abraham diuji dengan waktu. Mereka pergi meninggalkan keluarga dan pergi ke tempat yang belum tahu kemana akan mereka tuju. Dalam Kejadian pasal 12 ayat 2, ada janji Allah dinyatakan sehingga ia percaya. Ini merupakan proses panjang dari usia 75 tahun sampai 100 tahun. Jadi menanti janji Tuhan harus dengan kesabaran. Tuhan akan membuat Abraham menjadi bangsa yang besar, dan Tuhan merubah nama Abram
menjadi Abraham. Kejadian pasal 15, Tuhan meneguhkan panggilan dan janji Tuhan atas hidupnya. Abraham sempat kecewa dan khawatir. Abraham mempertanyakan janji Tuhan dalam hidupnya. Ketidaksabaran menghasilkan hal yang fatal. Dalam 1 Samuel pasal 13, ayat 11 dan 12, Saul nekat mempersembahkan korban kepada Tuhan. Padahal itu bukan tugas serta tanggung jawabnya. Di ayat 13, akibat Saul tidak taat, maka kerajaannya akan berakhir. Jika saja Saul sabar, maka semua tidak akan terjadi. Saul tidak taat kepada firman yang disampaikan. Sebab itu, sertakan Tuhan dalam rencana kita. Ibrani 6 ayat 15 mengatakan, kesabaran dalam menanti janji Tuhan membuat Abraham memperoleh yang ia imani. Yang kedua, iman diuji dengan ketaatan. Ketaatan Abraham diuji dengan meminta Ishak sebagai korban bagi Tuhan. Abraham tidak mengeluh atas permintaan Tuhan tentang Ishak anaknya. Tetapi perhatikan dalam Kejadian pasal 22 ayat 5, Abraham memperkatakan iman bahwa ia dan Ishak akan turun bersama-sama. Bukan hanya Abraham, Ishak pun taat dan tunduk mengikuti apa yang ayahnya minta. Abraham percaya bahwa Tuhan akan menyediakan bagi mereka korban pengganti Ishak. Dalam Injil Lukas pasal 5 ayat 6, Rasul Petrus dan kawan-kawan adalah orang yang mahir dalam menangkap ikan. Namun hari itu mereka tidak mendapat apa-apa. Yesus datang dan meminta mereka menebarkan jala lagi dan Petrus mentaatinya. Petrus berhasil mendapat banyak ikan karena taat kepada perintah Tuhan. Ketaatan kita akan mendatangkan berkat. Yang ketiga, iman tidak boleh ragu atau bimbang. Dalam kitab Roma pasal 4 ayat 20 dikatakan terhadap janji Allah tidak ada keraguan dalam hati Petrus dan kawan-kawan. Dalam Injil Markus pasal 5 ayat 28, iman Kristen adalah sebuah kepastian. Dan dalam kitab Galatia pasal 3 ayat 29 dikatakan bahwa ada janji Tuhan atas kehidupan kita. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, melalui renungan pada malam hari ini, kita melihat dari perjalanan iman Abraham yang dituliskan dalam kitab Roma pasal 4 ayat 17 sampai 25. Kita belajar bahwa iman yang sejati bukanlah sekedar percaya saat segalanya tampak mungkin, melainkan tetap berdiri teguh ketika segala harapan seolah telah sirna secara manusiawi. Allah tidak memerlukan keadaan ideal untuk menggenapi janjinya, karena Ia adalah Allah yang berkuasa untuk menjadikan apa yang tidak ada menjadi ada. Abraham adalah teladan yang luar biasa tentang bagaimana ujian waktu, ketaatan, dan pengharapan yang tanpa keraguan dapat menghasilkan kebenaran dan warisan rohani yang kekal. Dalam usia lanjut dan kondisi yang mustahil, ia tidak menyerah pada logika dan ketidakmungkinan, tetapi mempercayai Allah sepenuhnya dengan sikap menyembah dan meninggikan Tuhan atas janji yang belum terlihat. Kesabarannya selama 25 tahun bukan hanya membentuk pribadinya, tetapi juga menunjukkan bahwa waktu Tuhan tidak pernah terlambat, melainkan sempurna dalam rancangannya. Ketaatannya yang penuh tanpa pertanyaan, bahkan ketika diminta mempersembahkan anaknya sendiri, memperlihatkan bahwa iman sejati menuntut pengorbanan dan kepercayaan total kepada kehendak Allah. Seperti Abraham, kita pun dipanggil untuk hidup oleh iman, iman yang tidak goyah oleh situasi, iman yang dihidupi dalam tindakan, dan iman yang meyakini bahwa setiap janji Allah adalah ya dan amin di dalam Kristus. Ketika kita hidup dalam iman seperti ini, maka kebenaran diperhitungkan kepada kita, dan kita akan mengalami damai sejahtera, serta janji keselamatan yang kekal, sebab Yesus Kristus telah diserahkan karena pelanggaran kita, dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Oleh karena itu,
Biarlah kisah Abraham tidak hanya menjadi catatan sejarah iman, melainkan menjadi pola hidup yang terus kita teladani hingga kedatangan Tuhan kembali, di mana setiap kesabaran, ketaatan, dan iman tanpa bimbang akan diganjar dengan penggenapan janji ilahi yang membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi saudara yang mendengarkan. Dan untuk menutup renungan pada malam hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, Engkau Allah yang kudus dan mulia, Bapa yang ajaib dan penuh kasih sayang. Kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, juga atas kasih dan berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan melalui doa dan renungan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Kami bersyukur karena melalui teladan iman Abraham, Engkau mengajar kami untuk tetap percaya, meskipun keadaan tampak mustahil, untuk taat, meskipun perintah-Mu terkadang tidak mudah dipahami, dan untuk tidak bimbang, sekalipun kami harus menanti dalam waktu yang panjang. Kuatkan iman kami ya Tuhan, agar kami tetap teguh di dalam janji-Mu. Jauhkan kami dari ketidaksabaran dan keraguan, dan bentuklah hati kami, agar selalu mau tunduk kepada kehendak-Mu. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang hidup, yang sanggup menghidupkan apa yang mati, dan menjadikan segala sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu, karena kami yakin bahwa kasih karunia-Mu dan kebenaran-Mu cukup untuk menuntun langkah kami hari ini hingga kekekalan. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh tertanam dalam hati kami, dan mampukan kami untuk dapat melakukan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Biarlah firman-Mu terus menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Berkati di setiap saat dan tempat, serta kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman-Mu Tuhan, sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan, dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu, dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepadamu. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Hamba berdoa ya Tuhan buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan jamah kehidupan umat-umat-Mu, sembuhkan sakit penyakit mereka Tuhan, pulihkan keadaan umat-umat-Mu, berkati perekonomian mereka, serta Tuhan berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu, hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi
dengan tubuh yang sehat, kuat, dan diberkati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik. Inilah yang menjadi doa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.